Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nuranis Hakim from English Education Department 2018, Alauddin State Islamic University of Makassar. Lihat nih, nenek bisa. Nona juga pasti bisa. Kamu kan nona nakal. Nona nakal, nenek juga nakal. Trah atau keturunan bertato dari timur. Ketika tentara Jepang menguasai negara-negara di Asia Tenggara selama Perang Dunia Kedua, mereka menculik ribuan gadis untuk dijadikan wanita penghibur atau budak seks. Namun di pulau kecil bernama Timor, gadis-gadis lokal memanfaatkan rasa hormat tentara Jepang terhadap perempuan yang sudah menikah untuk menyelamatkan diri dari perbudakan seksual. Para gadis ini memilih untuk menato tubuh mereka sehingga menandakan bahwa mereka sudah bersuami menurut tradisi lokal. Rencana itu berhasil. Tentara Jepang tidak berani mengusir gadis-gadis bertato dari Malaka Timur, dan gadis ini berhasil menghindar dari nasib kelam yang dialami ribuan perempuan lain. Kini hanya beberapa perempuan bertato yang masih tersisa. Kami pergi ke Malaka untuk mendengar cerita mereka. Malaka, Pulau Timor. Saya baru saja tiba di desa Umatos dan segera bertemu dengan perempuan-perempuan ini yang lahir pada tahun 30-an. Jadi saya punya banyak sekali pertanyaan tentang hidup untuk mereka. Tidak sabar rasanya. Selamat siang, Ina. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Ini adalah Villa Minohar, salah satu perempuan yang paling berkuasa di desa ini. Suku Malaka adalah salah satu dari sedikit masyarakat matrilineal yang masih tersisa di Indonesia. Di sini, perempuan yang memiliki kekuasaan dan kontrol akan kekayaan keluarganya kemarin masing-masing. kita bawa ini suruh kasih nenek-nenek. Ina si hentian. Ina si hentian. Kasih. Info internet. Isi di mulut. Ya. Kami membawa sirip pinang untuk dibagi bersama. Ini kebiasaan mereka saat mengunjungi orang di sini. Saya mencobanya untuk pertama kali. Making my tongue go numb. Membuat lidahku mati rasa. Bitter flavor. Feel like I'm getting Saya some merasa energy. mendapat energi dari ini. Enak, Ya, belum. enak. Enak. Belinya. Dari apa artinya? Dia bilang bagus. Bilang bagus. Nenek-nenek ini adalah perempuan-perempuan bertato Malaka yang masih tersisa. Each of them have outlived Mereka their hidup husbands lebih lama and dari faded suami ink mereka, under their skin dan titak is a pudar story di of kulit mereka resistance and melambangkan rebellion. perlawanan dan Their pemberontakan. names are Nama-nama powerful mereka adalah reminders pengingat of yang the kuat akan resilience of perjuangan women. perempuan Indonesia. Florentina Rika, Maria Maria Dita, Dita, Maria Teresia Maria Bete Teresia Umabot, Bete Umabot, Maria Maria Teresia Teresia Buyuli, Buyuli, Maria Maria Teresia Teresia Hoar, dan Mariana and Hoar, Mariana Hoar, who is yang letting me mengajak tag saya untuk along as she mencari kayu searches for bakar firewood, yang a merupakan daily aktivitas chore in her sehari-hari di village. desa ini. Ketika Jepang datang, kami sudah punya tato supaya mereka tahu bahwa kami sudah bersuami. Ini tandanya kami sudah menikah, supaya mereka tidak mengganggu kami lagi. Untuk perempuan yang tidak punya tato, bagaimana? Tanpa tato, orang Jepang akan bawa kami pergi ke Jepang. Kami takut. Jarum, darah di mana-mana. Berdarah. Sakit nggak? Sakit, mak. Pakai. Ayo sekarang jalan bawa kayu-kayu ini. Nih, nenek bisa. Nona juga pasti bisa. Kamu kan Nona nakal. Nona nakal. Nenek juga nakal. Kamu sudah punya suami belum? Belum. Aduh, kita berdua jomblo. Nasib kita berdua sama. Sana cari laki-laki. Ya, nanti saja. Undang nenek kalau kamu menikah. Saya It's sangat amazing kagum how dengan much grace sangat Mariana semangat still hidup Mariana, projects, meskipun despite ia the pernah terrible menghadapi ordeals cobaan she hidup had to sebesar itu di survive when masa she muda. was young. These tattoos Tato-tato saved ini the menyelamatkan banyak Malaka gadis from a Malaka dari lifetime of perbudakan sexual seks slavery. seumur hidup. Tapi couldn't mereka survive sendiri the tidak bisa changing selamat times. dari perubahan zaman.
Sekarang katanya zaman sudah modern, sudah tidak butuh tato. Tato sudah berakhir di zaman kami. Tidak ada lagi yang datang menculik, tidak ada lagi penjajah. Nah, perempuan sekarang tidak melanjutkan adat kami lagi. Mereka pergi sekolah, selesai sekolah membawa pacar, kemudian mereka menikah dengan pemberkatan gereja. Tidak menato sama sekali. Kami sedih, kami rindu kebiasaan ini. Adat harus tetap diingat. Adat ini sudah ada sejak kami lahir. Pembuat tato sudah meninggal semua. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Siapa lagi yang akan melanjutkannya? Modernisasi dan stigma kriminal tato di bawah rezim otoriter Soeharto mempengaruhi keputusan perempuan-perempuan muda Malaka untuk menato tubuh mereka. Tapi ada alasan lain mengapa sedikit sekali dari mereka memilih untuk menusukkan jarum ke kulit mereka, yaitu rasa Zamannya sakit. nenek-nenek mereka bisa mengerti bahwa mungkin itu untuk sebagai penangkal terhadap gangguan-gangguan penjajah. Tapi kalau kita zaman sekarang, alangkah lebih baiknya dicari jalan yang cara yang lebih tidak menyakitkan. Jadi kami lebih memilih untuk tidak bertato. Sejauh ini kami sudah banyak membicarakan tato, tapi kami masih penasaran dengan prosesnya. Meskipun semua pendato tradisional sudah meninggal, kepala suku menawarkan untuk menunjukkan cara pembuatannya. Beliau akan menato saya dengan simbol yang melambangkan suku ini. Dua lingkaran dan beberapa garis melambangkan keluarga-keluarga yang saling terikat dan terikat dengan bumi tempat mereka lahir. Tintanya Tintanya diambil dari lampu lentera ini. Arangnya diambil seperti ini. Arangnya diambil begini. Ya, saya bisa melihat asap hitam keluar dari sana. Arangnya diambil, dikeruk, taruh di sini. Campur dengan air, lalu digambar. Kalau sudah selesai digambar, tusuk dengan jarum. Kayaknya saya butuh rokok sebelum mulai. Sakit sedikit, tapi belum apa-apa. Saya mencoba membayangkan bagaimana rasanya melakukan ini seharian, seperti yang dulu dilakukan oleh nenek-nenek ini untuk menato penuh seluruh kaki dan tangan mereka. Butuh kesabaran tingkat tinggi. Oke, tusukan beliau makin kencang sekarang. Tambah sakit. Iya, lebih keras lagi, tambah sakit. Nggak apa-apa. Supaya tinta hitamnya masuk. Tatonya Tatonya sendiri sih tidak terlalu sakit, tapi tangan saya gemetaran. Darah juga sudah mulai keluar. Kalau mereka ini darah bercucuran, tapi mereka bertahan. Harus. Mama kuat ya. Ketika saya datang ke sini, saya tahu ini adalah cerita inspiratif tentang perjuangan perempuan. Tapi saya baru sadar betapa memilukannya kisah mereka. Tradisi tato perempuan Malaka akan pudar seiring memudahnya umur mereka. Saya jadi berpikir tentang bagaimana di seluruh penjuru dunia, beban untuk menjaga dan melestarikan tradisi seringkali jatuh di pundak perempuan. Itulah mengapa kita harus merayakan perempuan-perempuan heroik seperti ini selagi mereka masih hidup. Vice Indonesia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.